Kami percayakan Bang, pemirsa. santai Bang ya. Semoga lancar aja. Amin. Ini lampu di belakang memang nyala? Kaki aman ya, nggak pakai sendal kita. Gak kelihatan Bang, segini kayaknya. Oh iya. Ya, aman. Nanti yang bunyi itu kali ini. Ini wardinya. Ya. Jadi capek diketok itu yang bunyi ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan, ketemu lagi dengan podcast yang ditunggu-tunggu. Ini kalau kita bilang podcast panas tapi juga dingin ya studionya. Ini podcast panas dingin kayaknya. Ada podcast Bacrit, Bapeda Bercerita. Dan hari ini seperti biasa podcast yang selalu punya informasi-informasi yang menarik, tema-tema yang ringan tapi juga informatif ya, bersama dengan expert-expert yang kita bawa. Keliling dunia kita mencari semua expert ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan abang kita, senior kita, sekaligus mentor ya. Abang Frans Delian, SSTP MSI. Halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang hari ini? Alhamdulillah sehat, segar. Segar ya, jarang ini narasumber kita ada sehat dan segar gitu. Kalau di jam segini harusnya Bang Frans Delian ini sedang ngapain sih sampai kita culik ada di studio kita? Kalau sehari-hari ya biasa masih di kantor. Oke. Ya kan? Nah setelah itu mungkin ngisi ketemu sama teman-teman atau aktivitas-aktivitas lainnya lah. Oke, dan hari ini ada di sini aman ya, nggak apa-apa ya. Aman. Kita ganggu sedikit karena kita mau tanya-tanya ya. Ngomong-ngomong tentang Bang Frans Delian, ini cukup melekat satu bidang yang digeluti sampai sekarang pun masih aktif. Masih. Nah, ini kita membahas tentang fotografi dan juga kehumasan. Jadi kalau rekan pembangunan ada yang senang fotografi, suka hunting sana-sini ya, setiap sore biasanya udah mulai ambil kamera ya kan, mencari momen-momen yang lucu dan seru. Ini podcast yang tepat untuk menemani makan siang kita hari ini. Oke? Mungkin kita mau membahas sedikit tentang fotografi. Kenapa akhirnya Bang Frans ini ada di dunia dan juga ada di bidang ini? Iya. Boleh Bang? Fotografi ini awalnya memang dari hobi. Oke. Dari saya suka fotografi, dulu juga awalnya suka lihat-lihat majalah, kok fotonya bagus-bagus, pemandangan, otomotif dan sebagainya gitu kan. Sehingga waktu kuliah di Bandung, gaji pertama ingat sekali saya tuh beli kamera. Oke. Masih tingkat 1 waktu itu kuliah, beli kamera sehingga 4 tahun kuliah itu semua aktivitas selama perkuliahan, baik praktek maupun kegiatan sehari-hari saya dokumentasikan dengan kamera. Waktu itu masih ingat kameranya merek Fuji, masih manual, serba otomatis. Tapi kemudian kok hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Sementara ini kan yang kita dokumentasikan itu waktu itu kan pengalaman praktek, kampus, pengalaman-pengalaman yang bagi kita punya nilai sejarah, nilai histori gitu kan. Tapi kok hasilnya nggak memuaskan. Nah sehingga akhirnya tertariklah untuk belajar apa sesusah itu fotografi kan. Nah, waktu itu medianya cuma di tahun 95 waktu itu belum ada media saya untuk belajar foto, tapi kemudian pada saat lanjut kuliah di Jogja di 2002 mulai bisa mengakses buku-buku di sana tentang fotografi, dan situlah kemudian akhirnya belajar secara serius fotografi. Oke, jadi kalau ditanya awal-awal akhirnya berkecimpung di dunia fotografi, itu terinfluence dari siapa? Kalau anak-anak sekarang ini ya, melihat ada satu influencer itu terinfluence jadi si A gitu, dan terinfluence untuk menggeluti bidang ini. Saat itu siapa yang akhirnya membuat, oh kayaknya seru nih fotografi? Iya. Kalau saya ingat-ingat sebenarnya pada saat itu terinfluence-nya sama hasil karya foto. Oke. Jadi waktu itu nggak terlalu teringat si fotografernya, gitu kan.
waktu masa remaja kan ada majalah Hai, itu kan kita lihat konser-konser, foto-foto artis saat manggung itu kok bisa ada yang gelap, ada yang terang gitu kan. Nah, di satu sisi juga ada foto-foto yang lain, nah foto landscape, pemandangan juga bagus-bagus. Nah, karena itu, dan kemudian juga karena seperti saya cerita tadi, pada saat kita buat foto sendiri ada yang bagus, ada yang enggak. Kenapa ini? Oke, jadi rasa penasaran itu akhirnya yang membuat jadi ingin ingin menggeluti bidang ini. Karena nggak semua orang mungkin punya rasa penasaran yang sama ketika melihat, oh bagus, cukup dikagumi, bukan untuk dipelajari. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fotografi, ini ada satu peran penting di kehumasan pemerintah ya. Dan kalau membahas fotografi seakan-akan itu lensa yang berbicara. Jadi untuk mendeskripsikan situasi, kemudian memberikan pandangan-pandangan yang berbeda, ini yang seharusnya tugas kehumasan harus didorong dengan fotografi yang juga nggak kalah epik gitu. Dan sekarang ini Bang Frans juga aktif mengambil peran di pemerintahan, betul ya, seperti itu. Kalau kita tanya-tanya sedikit, sebenarnya apa yang membuat fotografi ini penting, Bang? Dan apa yang membuat ini jadi jembatan dan tombak ketika kita mau membicarakan sesuatu kepada publik? Iya, fotografi ini sebenarnya bagian kita kan mungkin orang lebih sering dengar bagian dari mengabadikan sebuah momen. Betul. Nah, kan? Dalam sejarah peradaban manusia juga awalnya kita kenal simbol-simbol, kemudian zaman dulu juga ada lukisan-lukisan, gambar-gambar. Nah, hari ini sejak ditemukannya fotografi menjadi bagian yang dekat sama peradaban manusia, itu kan. Terkait dengan kehumasan, tentu fotografi ini bagian dari dokumentasi. Dokumentasi baik jalannya pemerintahan, aktivitas pemerintahan yang itu semuanya punya nilai sejarah. Kebetulan saat saya pulang kuliah di Jogja, nggak lama dari saat itu, 3 bulan kita kan Aceh kena musibah tsunami saat itu. Betul. Nah, kena musibah tsunami pada saat itu saya sudah punya kamera digital, peralihan dari film, kemudian saya sebelum pulang juga sempat beli peralatan lighting, studio lighting, rencana membuka studio. Beli Aceh? Di Aceh. Oke. Udah peralatan, udah tinggal cari-cari toko. Terus tiba-tiba hari Minggu itu terjadilah gempa dan bencana tsunami itu. Nah, setelah gempa, saya otomatis langsung ambil kamera, keluar mulailah dokumentasi. Pada saat itu kan air belum datang. Nah, jadi dokumentasikan beberapa tempat-tempat dan kemudian sampai dengan momen saat air tsunami itu datang. Pada saat air itu datang, saya posisi di jembatan Simpang Surabaya. Nah, di situ saya sempat mengambil momen penyelamatan korban yang diselamatkan juga oleh masyarakat kita. Nah, yang kemudian foto itu digunakan oleh banyak media. Betul. Banyak media di berbagai dunia karena diakses sama Reuters dan kemudian AP, dan kemudian dari Reuters dan AP kemudian menyebar ke seluruh media yang lain di dunia. Nah, kemudian hari kedua saya sudah mulai ngantor waktu itu. Padahal waktu itu belum ada, bisa dibilang pegawai kantor gubernur waktu itu masih ya namanya musibah, mereka masih sibuk. Nah, karena saya alhamdulillah keluarga inti selamat dan kemudian dipanggil ke pendopo untuk bantu administrasi, udah saya datang sana dan kemudian setelah selesai semuanya, pulang dari sana selalu saya manfaatkan untuk keliling Banda Aceh dengan sepeda motor untuk motret, mendokumentasikan. Makanya saya punya koleksi foto yang lumayan agak lengkap karena saya mendokumentasikan berbagai sudut kota Banda Aceh, mulai dari sarana fasilitas publik kayak rumah sakit, puskesmas, sekolah, semua kantor pemerintahan, kantor camat, camp pengungsi, coba saya dokumentasikan pada saat itu. Terkait dengan kehumasan. Nah, kemudian
hasil dokumentasi itu yang kemudian beberapa tim dari Kementerian Dalam Negeri pakai itu untuk dikirim, dan bahkan informasi yang saya dengar beberapa foto saya itu juga digunakan pada saat perundingan damai di Helsinki. Nah, beberapa tim juru runding kan waktu itu taunya Aceh sedang musibah. Betul. Tapi konkretnya seperti apa, tim dari Kemendagri lah yang nampilkan foto-foto kondisi Aceh, dan mungkin karena melihat kondisi Aceh yang menyedihkan sekali saat itu, maka pada saat itu mungkin ya orientasi untuk bagaimana Aceh lebih baik itu menjadi prioritas dalam hal perundingan itu. Oke, baik. Jadi ini cukup menarik ya, karena di momen itu banyak orang yang nggak bisa berpikir cepat sepertinya. Betul. Atau mengambil langkah yang tepat untuk dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Jadi kenapa Bang Fran itu bisa kepikiran? Kalau kita tarik lagi momennya sampai di awal titik pertama kali gempa di Banda Aceh atau di Aceh ya, saat itu sebenarnya Bang Frans lagi ngapain sih sebenarnya? Jadi penasaran ya, kok udah standby dengan kamera, baterainya sudah ada, memori sudah oke. Kok bisa Bang? Hari itu kan hari Minggu. Betul. Jadi karena hari Minggu waktu itu sudah selesai mandi, rencana mau ketemu sama teman-teman. Oke. Waktu itu. Nah, karena gempa dan setelah gempa kan terasa lumayan kuat pada saat itu kan, di rumah juga banyak lemari jatuh. Terus kebetulan saya punya 2 adik dan keduanya juga suka foto dan video. Jadi adik nomor 2 keluar dia bawa kamera video, adik nomor 3 juga keluar bawa kamera foto. Saya duluan yang keluar dari mereka, itu kan. Nah, kenapa? Karena itu tadi begitu gempa, selesai gempa, dengar dari orang-orang gedung PP Pantai Perak hancur. Hancur, oke. Gedung ini banyak hancur. Nah, saya obsesi untuk datang untuk motret gimana kondisinya pada saat itu. Nah, waktu itu kita nggak terbayang akan datang air kan? Betul. Kirain betul, sudah betul. gempa, sudah selesai, nggak ada lanjutan lagi yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk memotret ini pun tidak mempersiapkan diri ya. Enggak. Maksudnya kalau gempa tadi memang mempersiapkan diri untuk dokumentasi, tapi untuk memotret proses sepanjang ini malah jadi seperti apa ya, foto-foto yang benar-benar jujur, gitu, jujur tanpa ada ya bahkan angle pun tidak dipermasalahkan di momen-momen seperti ini. Oke, mungkin kita akan tarik lagi tentang pengalaman Bang Frans yang tidak hanya foto-fotonya digunakan untuk kehumasan, termasuk tadi hubungan internasional ya, berbicara melalui foto. Kita juga punya satu dokumentasi, ini yang dibawa hari ini ya. Jadi kita bisa lihat dokumentasinya. Kalau tadi saya coba translate, ini bicara tentang hari ini 26 Desember 2004. Jadi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Aceh, situasi masyarakat Aceh selama 1 tahun ke depan, dari 26 Desember sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi di dalam sini ada hasil dokumentasi para fotografer yang sudah dikurasi pada saat itu ya. Dipilihlah beberapa foto-foto, salah satunya foto-foto orang yang di sebelah kita nih. Nah, ini dia salah satu fotografer yang namanya tertulis di sini, hasilnya juga terpampang di sini, menampilkan bagaimana situasi Aceh pada saat itu. Boleh diceritakan nggak Bang, gimana akhirnya proses ini sampai akhirnya bisa dibukukan, didokumentasikan, atau bahkan ini juga menjadi salah satu media untuk berbicara kepada khalayak ramai? Ini merupakan waktu itu saya ikut berpartisipasi, berperan di sini karena ini kolaborasi beberapa fotografer. Waktu itu ada yang dikoordinir oleh Bang Tarmiji Arfa waktu itu nyampaikan kepada kita siapkan foto-foto yang kira-kira bisa dipakai, nanti akan digunakan oleh media yang akan diterbitkan dalam bentuk buku nanti yang akan dipasarkan di Jepang. Makanya ini full berbahasa Jepang. Saya sendiri banyak nggak ngerti tulisan-tulisannya kan. Betul. Ya udah, akhirnya kami beberapa fotografer yang sudah ditunjuk, akhirnya kita serahkan sebagian besar foto kita. Kemudian Bang Tarmizi bersama beberapa yang lain mengkurasi, memilih-milih mana yang cocok, kemudian untuk menata juga kan, mulai dari halaman pertama saat baru gempa, kemudian mulai datang air tsunami, dan sampai mungkin
awal-awal rehab rekonnya. Kalau saya lihat langsung ya, ini cukup merinding loh teman-teman. Karena di dalam foto ini terlihat jelas dengan kualitas yang juga luar biasa untuk bisa memberikan emosi dan juga gambaran situasi pada saat itu. Merinding beneran lagi ngomong seperti ini ya. Karena betul-betul tanpa bisa dibilang tanpa persiapan apapun, kita bisa merasakan emosi, ekspresi dari setiap orang-orang yang tertangkap dalam layar ini. Bang Fran sendiri saat itu perasaannya gimana Bang? Ini kita lihat langsung fotonya aja merinding. Iya. Abang kok bisa sekuat itu tetap mengabadikan, mengambil momen, dan kita pengen tahu perasaannya pada saat itu. Di sini nggak banyak yang motret pada saat hari kejadian. Seingat saya dan Bang Bedu dari Serambi kan. Pada saat kejadian itu, setelah saya mulai motret gedung PP dan sebagainya, tiba-tiba ada yang bilang arah sana Uli Karing. Nah, kemudian saya juga terjebak lari, masyarakat lari, air naik. Udah sampai di simpang BPKP, saya pikir, saya kan mau motret, kenapa saya jadi ikutan lari gitu. Terus saya ketawa sendiri, begitu balik, mentoknya di simpang Surabaya, di jembatan, situ tiba-tiba saya ngeliat ke arah sungai itu, kok airnya sudah tinggi sekali, udah tinggal 1 meter lagi kena jembatan. Waktu kan mulai nampak kayu-kayu. Nah, secara otomatis saya langsung parkir dan masyarakat sekitar juga sudah mulai berkumpul di pinggir sungai itu dan kemudian mulai nunjuk-nunjuk. Nah, di situ pertama-tama mulai lewatlah kulkas kan. Awalnya saya foto-foto aja, tapi tiba-tiba kok mulai ada jenazah, ada orang motret. Saya sambil terus motret. Nah, kemudian yang foto saya ini yang ini. Nah, terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang dia muncul di antara beberapa jenazah yang lain di sampingnya. Dia kelihatan selamat gitu kan. Masyarakat kemudian mulai panik. Dia kebetulan pas di tengah sungai itu. Kemudian akhirnya ada pemuda yang terjun dan kemudian mencoba nyelamatin dia. Mau digeser ke samping susah karena banyak kayu-kayu. Akhirnya ditariklah di atas pakai tali, dilempar pakai tali itu kan. Nah, pada saat dia sudah pegang si adik ini, ditarik sama-sama ke atas kan kelihatan ini tangannya ternyata luka, nampak tulangnya. Nah, kemudian kira-kira 1 meter lagi mau nyampe ke atas, nggak kuat pegang talinya, jatuh lagi mereka dua-duanya, jatuh ke dalam, langsung ditutup lagi sama tumpukan. Beberapa menit saya coba cari-cari nggak dapat. Akhirnya karena nggak dapat itu saya teringat rumah. Gimana rumah saya nih? Nah, sejak itu langsung saya tutup kamera, saya langsung coba naik sepeda motor kembali lagi pulang ke rumah, tapi ternyata jalan juga sudah penuh. Di situ kaget bahwa ternyata Kota Banda Aceh sudah penuh genangan air. Betul. Penuh genangan air. Nah, akhirnya saya parkir di satu tempat, titip sama adik, waktu itu adik ipar. Nah, kemudian adik sepupu, kemudian baru ke rumah dengan berenang. Oke, jadi ini proses yang sebenarnya cukup panjang ya, melelahkan secara fisik dan emosional. Iya. Bahkan kita membayangkan pada saat itu pun nggak bisa sampai gitu perasaan yang sama. Jadi luar biasa, buku ini, hasil potret ini bisa berbicara kepada publik, bisa menjadi bagian dari kehumasan hubungan masyarakat yang sebenarnya ingin kita lihat. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Bang sudah mendokumentasikan sebagus ini dan selengkap ini, dan luar biasa karena memang ini jadi satu gambaran kepada dunia ya pada saat itu, apalagi ini merupakan isu global. Baik, kita beralih lagi nih Bang, kalau kita bicara tentang fotografi, kita bicara tentang kehumasan, kayaknya sepertinya Abang ini udah makanan sehari-hari ya. Kayaknya kenyangnya bukan makan nasi tapi makan foto. Saking sehari-hari itu selalu berkutat dengan fotografi dan sebagainya. Ditambah lagi sekarang ada di bidang kehumasan. Sebenarnya kita ingin bertanya, ketika Abang ada di bidang fotografi, saat ini ada di bidang kehumasan, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang sebenarnya harusnya kalau ini bukan di bidang kehumasan bisa, atau seharusnya kalau ini bukan
lensa pemerintah ini bisa ditayangkan. Nah, seperti itu. Kalau menurut Abang sendiri gimana nih Bang? Ada nggak kesulitan-kesulitan atau mungkin gesekan-gesekan ya yang akhirnya menjadi batasan ketika kita mau menyalurkan hasil karya fotografi kita? Basic kuliah saya kan bukan fotografi kan, Ya, saya betul. pemerintahan, kemudian sempat berkarir juga bertugas di biro pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas terkait dengan pemerintahan. Sekitar di 2010 saya baru digeser ke Humas. Oke. Situ saya juga senang, suasana baru karena saya mulai betul-betul bisa megang kamera secara terang-terangan. Oh, jadi selama ini nggak terang-terangan gimana Iya, maksudnya nih Bang? sebelumnya kan Coba dijelaskan. sebelumnya kan karena tugasnya bukan di bidang itu. sehingga ya kerja di kantor, nanti kalau udah selesai di kantor baru nanti Oke. motret-motret. Kalau hari ini memang jam kantor kan tugas saya motret. Siap. Nah, Jadi terang-terangan ya? Iya, terang-terangan. Ya kan? Nah, waktu itu saya ingat sekali kepala bironya Pak Makmur itu bilang, oke, kita ditugaskan untuk motret, buat foto yang bagus Pak Irwandi waktu masih sebagai gubernur periode pertama. Oke. Kan? Oke, datang saya ke rumah beliau persiapan motret, tapi waktu itu beliau sedang baru selesai meeting, rapat dan persiapan mau ada acara selanjutnya. Jadi di jeda itu Pak Kepala Biro bilang ambil saja di sini, beliau dalam suasana persiapan karena jadwal yang motretnya khusus nanti terpaksa harus kita tunda setelah beliau rapat. Ya mungkin karena namanya gubernur ya kan, dia baru selesai rapat, mungkin pikiran sedang fokus itu persiapan lagi untuk ya. Jadi sambil dia persiapan itu di situ saya foto-foto, foto beliau, dan kemudian dari segi seni foto-fotonya menurut saya punya nilai seni yang bagus, dan kemudian beliau juga ngeliat dan beliau suka. Tapi karena suasananya pada kan orang lagi serius itu kan mungkin untuk tampil di baliho agak kurang cocok, gitu kan, sehingga ya di satu sisi foto itu nggak cocok untuk ditampilkan di baliho. Betul. Nah, jadi akhirnya ya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi beliau saja pada saat itu. Nah, sejak itu saya punya pengalaman yang banyak untuk motret, karena ternyata kan begitu saya terjun bertugas di Humas, ilmu motret adalah ilmu kita membuat foto. Tapi bagaimana kita bisa mengambil sebuah momen itu ada pendekatan psikologis lagi, pendekatan personality lagi yang lainnya yang kita juga butuhkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, gitu kan? Yang bagus ini kembali lagi kan ada perspektif. Fotografi itu sendiri juga dia cukup luas. Betul. Ada fotografi dokumentasi, ada fotografi jurnalistik, ada fotografi potret dan yang lain sebagainya. Yang semuanya itu memang tetap motret tapi punya konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda itu yang coba saya jelaskan sih. Misalnya jurnalistik itu cenderung menangkap beberapa momen ikonik dari sebuah peristiwa, kan? Yang kemudian itu bisa menggambarkan itu peristiwa apa, di mana dan sebagainya. Nah, berbeda dengan dokumentasi. Dokumentasi ini adalah mendokumentasikan sesuatu. Hari ini kan Humas sudah sangat luas, bukan hanya pemerintah, bahkan beberapa tokoh-tokoh publik itu juga sudah punya tim kehumasan sendiri juga, yang pada saat melakukan suatu kegiatan atau apa yang harus bisa memilah ini dokumentasi, fotonya dokumentasi atau jurnalis. Karena kalau jurnalis mungkin fokus sama di acara utama, acara puncaknya, tapi kalau dokumentasi seluruhnya, seluruh rangkaian acara itu. Kalau kita tanya nih Bang Fran sendiri, tipe dokumentasi, tipe fotografinya itu yang seperti apa? Fotografi potret. Potret. Oke. Nah, potret itu bagaimana kita motret orang atau ya makhluk hidup bisa juga, tapi lebih dominannya orang, yang dengan melihat foto itu orang bisa menyelami cerita di balik foto itu. Kalau foto orang bisa lihat, oh ini orang ini karakternya keras, oh orang ini karakternya supel, oh orang ini begini begitu. Di sini juga seni. Kemarin juga
pada saat pilkada saya sempat motret beberapa calon, baik calon bupati, calon gubernur, calon anggota dewan. Nah, di situ saya harus bisa menampilkan foto yang untuk baliho tentunya ya. Betul. Itu yang bisa menampilkan karakter orang ini. Walaupun dia keras tegas, tapi ada unsur humanisnya. Oke. Walaupun dia mungkin humanis, tapi ada nampak unsur tegas dan disiplinnya. Di sini bermain berbagai macam teknik fotografi, mulai dari penataan lighting, posisi, pose, dan sebagainya. Oke, siap. Berarti kita udah cukup kenal ya dengan Bang Frans, dengan pengalamannya, kemudian kesukaannya di bidang fotografi, terutama fotografi pada kehumasan pemerintah. Nah, kalau tadi di awal saya tanya sebenarnya kenapa akhirnya bisa senang dengan fotografi, katanya hobi. Kalau menurut saya kayaknya bohong ya. Emang benar ini hobi, Bang? Kok tidak seperti hobi, jatuhnya seperti cinta dengan fotografi. Jadi apapun akan dilalui, apapun akan dibuat, dan apapun akan diupayakan untuk fotografi. Termasuk beberapa waktu lalu ya sempat membuat pameran foto di kantor gubernur. Atau gimana, Bang? Yang Coba. terdekat kemarin, di bulan Desember kemarin, kebetulan saya buat pameran foto tunggal Oke. bertema 20 tahun Aceh Pasca Tsunami. Gitu. Di Gunungan, di Gedung Gunungan. Di tahun 2024 ya. Iya, Desember. Sebelumnya juga pernah mengumpulkan atau membuat sebuah workshop singkat bersama dengan dinas-dinas dan juga instansi lain. Oh iya. Itu betul ya? Berarti Bang Frans ini ibaratnya kayak mak comblang nih antara satu instansi dengan instansi yang lain, humas dengan humas yang lain, sampai akhirnya mengumpulkan hati-hati yang lain ya, sampai bisa sama-sama bangkit, sama-sama bangun, sama-sama berkembang di bidang fotografi dan juga kehumasan pemerintah Aceh. Waktu itu kenapa, Bang akhirnya kepikiran kok mau sih repot-repot ya mengumpulkan sana dan sini, membuat pameran sederhana, workshop dan sebagainya. Memangnya sepenting itu fotografi di kehumasan sampai akhirnya rela gitu dan benar-benar memperjuangkan ini? Waktu itu sebenarnya sederhana. Di humas ini kan sebenarnya yang memang punya hobi juga foto kan bukan hanya saya. Betul. Ada banyak teman-teman lagi yang lainnya yang mungkin dinasnya di berbagai instansi yang berbeda itu kan. Betul. Bahkan juga di bukan instansi pemerintah, ada yang swasta juga yang memang bawaannya suka sama fotografi. Nah, ya di Aceh ini kan kita sering dengan dari warung kopi ke warung kopi. Nah, dari ngobrol-ngobrol ke warung kopi itu akhirnya ketemu, akhirnya wah ini bagus nih kalau kita buat komunitas. Alhamdulillah jadilah komunitasnya, dan kemudian kalau sudah jadi komunitas, kenapa kita nggak pamerkan hasil karya kita, gitu kan? Nah, akhirnya ya sebenarnya bersama teman-teman yang lain juga, itu kan ada Bang Caca, ada Bang Fikri juga, gitu kan? Waktu itu ada beberapa lagi ya. Betul, ramai ya. Lagi, akhirnya kita buat pameran di kantor gubernur saat itu. Dengan tema budaya, kalau nggak salah saya, budaya dan dan banyak hal lagi yang lainnya. Oke. Ya, yang momen yang menarik di situ sebenarnya acara peresmian pembukaannya itu adalah kami yang memamerkan foto itu difoto oleh Pak Sekda saat itu. Oh, Pak Setia Budi. Jadi bertukar perannya pada saat itu ya, menjadi objek fotonya. Dan Abang sadar nggak pada saat itu ketika sedang ada pameran foto yang hasil dari teman-teman humas yang lain, ada juga nih tamu-tamu yang juga ikut datang atau ikut melihat. Salah satunya ada yang dari Prancis katanya. Betul ya? Namanya Fikri. Kita panggil aja orangnya boleh? Ini dia nih tamu kita dari Prancis. Jauh-jauh ya. Saat itu kebetulan ya juga ikut hadir dan berkecimpung. Betul seperti itu? Tamu kita boleh dong. Coba kita ajak dulu ke sini. Masuk frame nggak masalah ya. Iya. Betul ya, sebagai tamu pada saat itu. Bukannya tamu kan ikut pameran juga. Oh, ada lagi dari Spanyol. Dari Prancis ada, dari Spanyol ada. Apa kita panggil dua-duanya? Muat nggak nih kira-kira? Boleh, silakan masuk frame ke sini. Nah, jadi ini adalah dua orang yang juga pada saat itu berpartisipasi, betul ya? Oh, iya. Kalau Bang Frans sebagai inisiator, ini partisipan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita agak sedikit bertanya-tanya ya, pada saat itu sebenarnya yang dikumpulkan orang-orang yang berpartisipasi pada event tersebut, workshop tersebut, ngapain
dan akhirnya kenapa bisa mau join gitu? Coba boleh, yang dari mana dulu? Mau Prancis dulu apa Spanyol nih? Prancis dulu, silakan. Sesuai nih. urutan ya. Iya, oke. Jadi tempo hari memang diinisiasi oleh Bang Fran, kita tuh dikumpulkan humas-humas di seluruh instansi di pemerintah Aceh, yang tentunya rata-rata yang memang punya latar belakang fotografi gitu ya, latar fotografi. Kemudian itu salah satu yang ide-ide yang menarik ya. Jadi kita ikut partisipasi. Jadi bagaimana kehumasan ini juga adalah salah satu bidang yang harus dikelola dengan baik, sehingga setiap perjalanan pemerintahan itu bisa didokumentasikan, sehingga pada saat entah berapa tahun ke depan ada sejarah-sejarah yang terekam di situ. Betul gitu Bang Fran ya. gitu kurang lebih gitu. Jadi pada saat bergabung atau pada saat memutuskan kita ikut, sebenarnya apa ya harapannya? Kenapa akhirnya mengambil peran atau juga tetap ada di bidang ini? Mungkin kita boleh tahu lah sedikit. Sebenarnya fotografi ini juga menciptakan sejarah sebenarnya. Betul. Rekam jejak pemerintahan juga masuk ke situ. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pejabat atau siapa aja berkecimpung di dalam dunia pemerintahan, masyarakat luas juga, itu semua terekam dalam foto. Jadi fotografi itu selain menciptakan momen bagus, dia akan sangat bernilai pada masa yang akan datang. Rekam jejak sejarah juga dimulai dari fotografi. Betul, oke. Dan kalau bisa ya, harapan kita semua di sini yang pernah menggeluti fotografi, ya kalau bisa fotografi itu terus hidup gitu untuk mensupport berbagai sektor. Dari segi pemerintahan bisa, mensupport UMKM juga bisa dengan produk-produknya segala macam. Ya banyak lagi ya Bang Fran ya? Banyak. Lebih senior Bang Fran ini, kita harus tanya sama beliau. Tapi kan yang dari luar negeri cuma abang-abang ini aja. Ralat, bukan dari Spanyol, dari India ini. Aduh, maaf, ada kelupaan sedikit ya. Tapi pada saat itu akhirnya bergabung pada workshop, membuat hasil karya fotografi itu dilihat oleh orang banyak. Sebenarnya apakah itu menjadi titik berubah atau turning point ya istilahnya, batu loncatan kah sampai akhirnya banyak instansi yang sadar akan pentingnya kehumasan, pentingnya fotografi, atau justru setelah itu pun sebelum itu pun sebenarnya peran kehumasan ini udah penting. Gimana nih Bang? Boleh ke Bang Frans dulu? Ya, gimana Bang? Kalau saya perhatikan hari ini hampir semua instansi pemerintah memang sudah sadar tentang pentingnya dokumentasi. Buktinya kita bisa lihat di sosial media. Betul. Di sosial media kalau hari ini kan semua instansi pemerintah itu sudah mengelola dengan baik akun sosial medianya. Menampilkan rangkaian kegiatannya dalam bentuk foto maupun video, gitu kan? Nah, ini udah bagian yang update hari ini. Oke. Ada yang berubah hari ini dan pada saat itu? Maksudnya dari segi awareness ya, kesadaran ya. Pada saat itu apakah porsi kesadarannya sama dengan hari ini atau justru sebenarnya ya kita juga masih kurang sadar sampai saat ini? Gimana nih Bang? Kalau saya melihat memang sama seperti Bang Fran tadi bilang, media sosial orang udah pada melek sekarang, dan media sosial itu kita fungsikan di lembaga pemerintah ini sebagai corong ya, corong untuk menginformasikan berbagai kegiatan baik dari sisi foto dan video, karena itu juga menjadi bagian dari sosialisasi atau semacam menggambarkan bahwa pemerintah itu sudah melakukan A, B, C dan lain-lain. Itu juga menjadi suatu yang memang pada saat zaman sekarang ini itu keharusan gitu ya, karena memang kehumasan ini bagi kami hal kecil, tapi itu sangat
membuat efek yang besar. Karena pada saat kita mempublish di media itu bisa saja banyak penilaian-penilaian baik kontra maupun pro. Setidaknya kehumasan itu bagaimana cara kita untuk memberikan informasi-informasi yang positif tentang lembaga-lembaga yang masing-masing kita wakili seperti itu. Oke. Kalau menurut Mr. John, Sebenarnya gini, fotografi itu menceritakan kita melakukan apa. betul. Apa yang kita lakukan kita rekam dalam foto. Jadi sekiranya ada sesuatu dan lain hal kita mengulang kembali. Oh, kita sudah pernah melakukan ini loh. Pemerintahan kita pernah melakukan ini. Betul. Jadi itu juga sebagai salah satu bukti ya. Bukti yang bahwa kita telah melakukan sesuatu gitu. Meskipun fotografi ini kan bagian dari media sosial juga nih. Betul. Yang kita lakukan itu bisa dipublish segala macam ke media sosial. Sebagai Fikri bilang tadi, itu kan sebagai corong. Jadi kita memberitakan hal-hal yang baik melalui media sosial itu. Dengan ada dukungan dari fotografi. Oke. Jadi Oke, Nina. baik, terima kasih. Ya, silahkan kita kembalikan lagi. Terima kasih bintang tamu kami. Kami pamit dulu. Siap. Baik lagi ya. Iya, kejar pesawat ya. Iya betul. Ada belakang flight. kamera. Ada flight berikutnya harus dikejarnya balik kampung nih. Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat kurang lebih sama satu sama lain ya. Teman-teman yang berkecimpung di dunia kehumasan dan akhirnya menggeluti fotografi, poin dan juga keinginannya sama-sama ingin merekam dan ingin menyampaikan. Ya. Jadi apa yang dilihat dan apa yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Dan semoga aja informasi sekarang ini juga tersampaikan dengan baik ya. Ini juga bagian dari kehumasan dan kita ingin memberitahu bahwa banyak hal-hal yang akhirnya kita persiapkan yang nantinya juga bisa menjadi informasi yang baik untuk masyarakat, seperti itu. Kalau kita bicara sedikit sebelum kita tutup, dari pengalaman Bang Frans di fotografi ini, kalau saya bilang kalau ini umur manusia, seharusnya udah SMA ya. Saking sudah lamanya. Jadi kalau ini adalah umur hobinya ini udah SMA levelnya atau mungkin lebih Bang? Kira-kira saya mengatakan saya mungkin resmi bisa dibilang sebagai fotografer pada saat saya sudah punya kamera dan sudah mulai foto sekitar 2003. 2003? Udah kuliah dong ya? Jadi umur fotografinya itu bahkan perkuliahan ini. Iya. Jadi S1 udah tamat nih Bang Frans kalau urusan fotografi. Saking panjangnya ya. Pengalaman dan juga banyak momen-momen yang ditangkap. Ada nggak pengalaman menarik yang mungkin jadi satu momen yang sampai saat ini masih diingat? Ada 2 pengalaman menarik lagi nih. Oke, boleh Bang. Nah, yang pertama, kebetulan saya kemarin dipercaya untuk motret Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf, gitu kan. Beliau sudah pengumuman, tinggal tunggu pelantikan pada saat itu dan kita bersama tim Humas sudah butuh foto-foto yang persiapan untuk dipublikasi nanti, kan, dengan baju PDU putih, gitu kan. Sudah lama kita planningkan jadwalnya, cuman karena ya beliau kan pasti tentu padat jadwalnya kan, karena padatnya jadwal sehingga akhirnya tergeser, akhirnya dapat waktunya. Waktu itu habis maghrib saya dikabari sama tim Bang Adi Gondrong, terus Bang Fran nanti kita nunggu, kita sholat maghrib di rumah beliau. Oh siap, oke, udah kita sholat maghrib, kita udah tata lightingnya semuanya, tinggal beliau. Begitu habis sholat maghrib, beliau ada aktivitas sebentar, terus beliau minta izin, aduh saya ada keperluan rapat sebentar. Oke. Oh nggak ada masalah Pak, nanti pulang. Kita tunggu beliau pulang, setelah itu sekitar jam 9 atau jam 10 sudah balik, kita foto, udah persiapan beliau, oke, langsung persiapan baju kamar, masuk kamar, persiapan ganti baju semua. Begitu udah siap, foto, iya, gimana posisi saya? Diarahkan aja. Tapi waktu itu kelihatan beliau capek, wajah, ekspresi itu kan kelihatan kan. Tapi di satu sisi saya melihat karena komitmen dan konsistennya beliau dalam kondisi capek pun tetap siap untuk difoto. Bahkan kemudian kita bisa foto-foto beliau dengan sampai 5 kali ganti baju. Kan? Luar biasa. Tapi ya saya lihat di situ, waduh, memang berat tugas sebagai pemimpin itu ya. Sudah larut malam. Saya curiga beliau itu mungkin udah 2-3 hari kurang tidur itu, kan. Tapi bisa waktu itu berkesan bagi saya waktu itu kan.
Yang ada satu lagi yang berkesan, saya kan sempat buat studio. Oke. Kemudian di studio foto itu paling sering proyek yang paling menariknya itu sebenarnya adalah motret wisuda. Oke. Jadi kalau motret orang-orang wisudawan, kalau ke studio itu biasa pasti dengan keluarga lengkap, ya kan? Setelah selesai motret semua seharian, mulailah malamnya saya ngedit. Karena kejar target, kadang-kadang sampai larut malam jam 12. Nah, tahun pertama, tahun kedua, ketiga studio saya nggak terlalu menyadari itu. Sadar tapi enggak. Tapi tahun keempat saya mulai suka jadi merenung kalau motret itu. Karena apa? Karena sering sekali pada saat motret para wisudawan dengan keluarga itu, emosi saya tuh jadi terpacu. Kenapa? Karena saya ngelihat itu ada ayah, ada ibu, ada anak, itu kan, dan adik dan yang wisuda. Tidak sering kali sih, ada sebagian. Sering kita lihat itu si ayah itu berpakaian sederhana, ya kan? Dia berusaha tampil maksimal di acara wisuda anaknya, ya kan? Tapi kelihatan bahwa si ayah ini berusaha menyenangkan anaknya, ya kan? Si ibu gitu juga. Si anak ya tentu dengan segala macam aksesorinya tampil layaknya Bintang, tokoh ya? bintang ya. Betul. Di situ saya lihat bahwa memang orang tua itu demi anak segala macam dia korbankan. Yang kedua lagi, sering kali ini kalau kita ngedit itu kan kita edit detail wajah gitu kan, cahayanya kita seimbangkan, di sini agak mengkilat, di sini enggak, di sini. Selalu pasti kelihatan di mana si ayah mewarisi rahangnya ke anaknya, si ibu mewarisi matanya ke mata anaknya. Jadi mau gimana pun si anak yang diwisudani dengan makeup yang sangat cantik, jejak wajah orang tuanya ada di wajah dia. Wow, luar biasa ya. Itu melihat saya, makanya kita jangan durhaka lah sama orang tua. Betul sekali. Ini jadi satu poin dan satu sudut pandang perspektif yang mungkin selama ini nggak terlihat di mata kita sebagai orang biasa, dan mata kita juga yang mungkin tidak dalam menatap momen dalam sebuah kamera. Jadi ini justru perspektif yang luar biasa, sangat dalam ya menurut saya. Menarik. Karena menarik sekali, betul. Dan itu terjadi di sekitar kita. Maksudnya kalau kita membahas tentang momen tsunami, saya anggapnya tadi Bang Frans akan sangat meaningful, akan sangat memorial tentang bencana alam, tentang kejadian besar. Ternyata justru memori yang melekat itu saat momen-momen di sekitar kita itu terjadi dan berulang-ulang kali. Jadi luar biasa ketika para fotografer ini dapat melihat apa yang tidak audiensnya lihat. Luar biasa, tepuk tangan dong penonton. Mantap sekali ya, berisi sekali podcast kali ini dan sangat dalam emosional menurut saya. Dan terakhir, kalau seandainya ada sebuah foto, apa yang membuat foto ini menjadi Frans Delian sekali? Apa ciri khasnya seorang Frans ketika mengabadikan momen? Apakah objeknya akan selalu ada di center? Objeknya akan selalu ada di kanan dan juga kiri? Atau justru ada icon-icon lain yang menandakan ini fotonya Frans Delian? Silakan. Saya kebetulan di 2022 sampai 2023 itu belajar foto di Jogja. Pada saat itu kan masih teknologi film ya, belum digital. Di mana teknologi peralatan kamera fotografi ini masih mahal-mahal, khususnya lighting. Studio lighting itu mahal-mahal sehingga nggak terpikir. Tapi kemudian seiring dengan waktu, tiba-tiba dimulai di 2015 peralatan lighting mulai murah. Mulai murah, yang awalnya nggak terkira sama saya, akhirnya mulai murah, dan kemudian saya mulai bisa beli dengan harga yang terjangkau, dan kemudian mulai motret dengan peralatan lighting, walaupun outdoor, walaupun di mana-mana. Sejak itu saya selalu, walaupun motret potret biasa dengan teman-teman di pantai, ciri khas saya selalu bawa lighting.
Oke, jadi ini bukan tim yang simple kayaknya ya. Iya. Bang Frans ini kalau jalan tuh meriah barang bawaannya, lightingnya lengkap, tripodnya lengkap segala macam. Berarti Iya. seperti itu. Selalu Iya. sebagai orang yang nilai pencahayaan itu jadi yang penting di Iya. fotografi. Mantap sekali. Jadi kalau nanti kita lihat lagi ya koleksi foto-fotonya Bang Frans, ini baru tanda ini sangat Frans Delian. Itu sama seperti lukisan sebenarnya. Ini lukisannya siapa gitu. Jadi Iya. punya ciri khasnya tersendiri. Oke, terima kasih Bang Frans. Mungkin terakhir singkat saja, ada yang ingin disampaikan untuk Rakan Pembangunan Aceh dan juga teman-teman tim kehumasan pemerintah Aceh yang saat ini juga tertarik di bidang fotografi. Silakan Bang. Perkembangan fotografi di bidang kehumasan sudah sangat bagus, gitu kan. Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki bagi banyak kehumasan yang lain adalah khususnya pada saat foto dokumentasi. Ingat, foto dokumentasi itu adalah kita mendokumentasikan seluruh rangkaian dari kegiatan atau peristiwa itu. Jadi bukan hanya momen puncak pada saat acara, apakah misalnya peresmian, bukan. Tapi mulai dari persiapan, siapa orang yang hadir, apa aja rangkaian kegiatan, semuanya perlu kita dokumentasikan. Karena itu bagian dari dokumentasi. Termasuk ya mungkin kehidupan kita secara nggak sadar sudah sering motret kehidupan kita, tapi apakah aspek-aspek lain yang penting juga kita dokumentasikan. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya, yang menurut saya masih menjadi kelemahan bagi banyak teman-teman adalah manajemen. Oke. Kita motret atau bahkan yang video-video, tapi kemudian manajemennya kita simpan dengan baik nggak? Kita simpan sesuai dengan urutan nggak? Jangan sampai nanti begitu kita butuh, oh foto ini, mencarinya itu waktunya lebih lama daripada kita motret dulu, gitu kan? Karena apa? Karena kita nggak buat captionnya, nggak buat kata kunci, nggak buat kata apa, nggak buat file yang tertata, yang rapi. Padahal hari ini kepentingan kehumasan foto itu bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang kehumasan, termasuk bagi individu kita pribadi. Bagi individu kita pribadi, kita nggak sadar bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi handphone, kita bisa foto video aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tapi apakah kita sudah manajemennya dengan bagus, dengan secara rutin mindahin datanya ke hard disk ke apa, dan kemudian kita buat sesuai bulannya dan sebagainya, mungkin suatu saat nanti pasti dibutuhkan. Jadi mungkin garis besarnya adalah dokumentasi foto yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah mulai memperbaiki manajemen penyimpanannya. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap ya, Bang Frans ini paket komplit pra sampai dengan pasca itu benar-benar sesuai dan korelasi satu sama lainnya itu ada gitu ya. Mulai dari persiapan, kemudian di hari H sampai akhirnya foto-foto ini bisa menjadi apa ya, rentetan sejarah yang diarsipkan secara rapi, seperti itu. Luar biasa, sangat meaningful ya percakapan hari ini, terutama di tema-tema dari pentingnya fotografi dalam menunjang kehumasan pemerintah Aceh. Semoga ini menjadi jembatan juga kehumasan yang ada di pemerintah Aceh bisa jadi semakin baik, semakin luar biasa, semakin informatif juga dan membawa manfaat bagi banyak pihak. Tepuk tangan sekali lagi para penonton. Kalau begitu terima kasih Bang Frans karena sudah hadir di sini. Terima kasih juga. Semoga kita akan bertemu lagi di episode-episode yang lain ya. Amin. Kita undang lagi? Boleh, nanti setelah ini. Jangan lupa teman-teman juga untuk mengikuti akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube Bapeda Aceh. Dan kalau senang dengan video dan topik kali ini, jangan lupa like-nya juga. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50 menit ya? Dari tadi mau di-cut, Bang, gimana cut-nya nih kan? Selfie. Iya, selfie. Masuk semua tim. Masuk sini.